Cinta Allah itu terlalu besar bagi kita, maka jangan pernah kita menyia-nyiakan cinta tersebut. Mari sama-sama kita mengisi waktu yang masih diberikan oleh Allah ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadr al-azimil jah wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah menurunkan air yang penuh dengan keberkahan, air yang turun dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Walaupun terkadang air tersebut itu tidak dinanti oleh orang-orang yang rumahnya sangat rendah. Apalagi kita tinggal di kota Luxmawe, begitu hujan aja deras sedikit langsung akan banjir. Padahal air tersebut adalah air yang memang penuh dengan keberkahan. Hanya saja kita tidak bisa menjadikan air penuh keberkahan itu menjadi berkah, sehingga menjadi musibah bagi kita. Sedikit hujan langsung banjir. Namun walaupun dalam keadaan hujan yang mengguyur kota Luxmawe, alhamdulillah masih sempat teman-teman semuanya untuk berhadir di malam ini untuk menyantap makanan sembari sambil minum kopi malam bareng. Dan yang paling terpenting adalah bisa mendengarkan sharing, bukan tausiah ini Pak Gesi. Kita saling dialog, apa yang bisa saya ceritakan selama pengalaman saya, dan mungkin nanti kita akan buka dengan tanya jawab. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenalah beliau maka kita bisa berada di tempat ini. Kalau seandainya kita tidak pernah dikirim baginda Rasulullah, mungkin kita tidak tahu, dan saya juga tidak akan pernah mau untuk bisa berdakwah seperti ini. Karena beliaulah maka ada semacam tanggung jawab, self reminder kepada diri saya. Agar apa? Agar dakwah ini tidak terputus. Kalaulah seandainya kita mau flashback kembali, bagaimana kehidupan para sahabat. Para sahabat itu dulu kepingin berdakwah, itu sampai harus menjual segala-galanya. Hari ini kita diundang ke kafe, bisa minum kopi gratis, tapi tidak mau datang. Coba bayangkan. Dulu para sahabat pada saat mereka mendengarkan, oh ini ada peperangan, lalu mereka datang kepada Rasul, wahai Rasul, bawalah saya untuk berperang. Lalu pada saat itu Rasul mengatakan, aku tidak tahu bagaimana harus membawa kalian, karena aku tidak mempunyai kendaraan. Maka apa yang terjadi? Mereka begitu sedihnya. Para sahabat itu begitu sedih tidak bisa dibawakan oleh Rasulullah untuk berperang. Sehingga tara ayunuhum tafidu minad dam. Maka kalian melihat air mata itu mengalir deras karena kesedihan dari diri mereka, tidak bisa memperjuangkan agama Allah ini. Hari ini kita diberikan fasilitas kenikmatan oleh Allah, lahir dalam keadaan Islam, kita diberikan baginda Rasulullah untuk mengetahui bagaimana tatanan kehidupan kita. Maka ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berkumpul di malam ini dikarenakan Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasul tidak pernah menyampaikan risalah ini, mungkin kita akan porak-poranda. Saya pernah hidup di Amerika, saya pernah hidup di Eropa, dan pernah hidup di Timur Tengah. Sungguh luar biasa bagaimana kehidupan di luar negeri. Mereka tidak kenal siapa Allah, dan mereka tidak kenal siapa Rasul. Jadi kehidupan mereka itu sama sekali jauh. Maka kehidupan yang paling nyaman untuk saat ini Pak Gesi, pada saat kita lahir dalam keadaan Islam, tinggal di Aceh, bisa mendengarkan suara azan 5 kali dalam satu hari, dan bisa pergi ke masjid. Ini adalah nikmat yang paling besar untuk saat ini. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Sehingga apa? Sehingga apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu tidak akan pernah terasa berat pada diri kita. Semoga
teman-teman yang berhadir pada majelis kafe ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Nah, ada beberapa prolog yang diceritakan oleh Pak Gus tadi mengenai bagaimana sebenarnya perkembangan keislaman di luar negeri. Saya ingin menceritakan apa ya pengalaman saya. Saya mempunyai roommate sewaktu saya mengambil short course di Eastern Mennonite University di Virginia. Kehidupan orang-orang yang non-Muslim, mereka itu memang jauh sekali dari segala-galanya. Memang dari segi tanda kutip ya, dari segi materi dunia mereka mendapatkan. Contoh misalnya, salah seorang teman saya sebagai manajer Walmart. Walmart itu seperti supermarket terbesarnya di Amerika. Dia mendapatkan fasilitas pesawat pribadi, jet pribadi, boleh terbang kemana saja. Tapi apa yang dialaminya? Dia, kalaupun dia mandi itu seminggu cuma sekali. Sekaya itu, dia tidak tahu bagaimana cara bersuci. Terbukti apa? Kalau dia pipis sama dia tidak cebok. Dia pakai tisu. Sekaya apapun, coba bayangkan. Nah, kita yang orang Islam ini merupakan sebuah nikmat yang terbesar bagi kita. Kenapa? Karena kita diajarkan bagaimana cara bertaharah. Dan ini tidak ada dalam ajaran agama lain. Nah, pada saat saya di Scotland, saya melihat di sebuah gedung Old Town, itu gedung lama, kota lama, itu ditulis di situ. Gedung ini 4 tingkat, dibangun tahun 1000 sekian. Dan itu tidak ada sanitasi di dalam gedung. Coba bayangkan. Tidak ada sanitasi di dalam gedung tersebut. Orang kalau misalnya buang hajat itu main lempar. Bahasa kami di pondok dulu itu pakai WC terbang. Ya. Udah buang hajat lalu dilempar ke jalan. Sehingga pada saat itu terjangkitlah penyakit yang sangat luar biasa di Scotland. Baru dibangun, kemudian setelah mereka mengalami yang dinamakan dengan perang salib, baru mereka melihat ada apa dengan orang Islam. Kenapa orang Islam itu ada semacam tempat berendam, kalau hari ini namanya spa, ya, ada sauna. Orang Islam itu mengenalnya dengan hammam. Ya, hammam itu sebenarnya bukan toilet, tapi itu adalah tempat kita berendam, tempat kita berjemur, menguap steam. Itu kondisi pada saat perang salib. Sehingga tentara-tentara dari Inggris begitu melihat kecanggihan dan kebersihan orang-orang Islam, mereka pulang ke negara masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Menerapkan sistem beristinja. Dari situlah mereka baru tahu bahwasanya, oh ternyata agama ini merupakan agama yang paling sempurna. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Gesit tadi, kenapa orang di Eropa itu begitu mudah untuk masuk Islam? Dikarenakan mereka mengetahui sebenarnya yang benar itu seperti apa. Contoh, salah seorang teman pada saat berdialog tentang Al-Quran, kita ceritakan, ya, dia dapat hidayah langsung sewaktu dia mengetahui bahwasanya ternyata dalam Al-Quran itu menceritakan tentang darah wanita. Dan ini tidak ada di dalam ajaran agama lain yang menceritakan tentang darah wanita, tentang haid. Bayangkan, Islam begitu concern terhadap wanita, begitu memuliakan terhadap wanita, sehingga begitu dia mengetahui di dalam Al-Quran itu ada tentang peraturannya wanita, tidak boleh dihubungi, tidak boleh ditahlak pada saat dia sedang haid. Ini merupakan sebuah kemuliaan bagi wanita, sehingga dia mengatakan, kenapa kamu tidak ceritakan tentang agamamu? Ini adalah agama yang benar. Dia mengatakan seperti itu. Saking dia respect, dan itulah yang dinamakan dengan hidayah. Maka hidayah itu sangat mudah bagi orang-orang yang sama sekali hari ini tidak pernah mendapatkan hidayah itu. Sehingga begitu mereka mendengarkan sesuatu yang baru, dan itu menurut logika mereka itu adalah kebenaran, maka ini merupakan sebuah nikmat terbesar bagi kita. Kita setiap hari mendengarkan ada ustadz yang ceramah, ya kan? Ada ustadz yang memberikan tausiah, ada majelis ilmu di masjid ini, ada majelis ilmu di masjid sana, tapi ini tidak tergerak hatinya. Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan untuk ini pengalaman di luar, kalau misalnya abang-abang duduk di kafe seperti ini di luar,
Itu yang mahal bukan minumannya, yang mahal itu adalah tipsnya. Nah, misalnya kita minum seperti ini, itu yang mahal tipsnya. Kalau kita tidak bayar tips, itu bisa dikejar kita. Nah, minumnya tidak seberapa, makanannya tidak seberapa, tapi tipsnya itu yang membuat orang-orang itu mereka ada semacam kode etiknya. Nah, kode-kode etik seperti inilah yang membuat mereka itu kelihatannya lebih maju. Nah, pada saat kita orang Islam, sebenarnya kita itu mempunyai sebuah keunggulan tersendiri. Apa keunggulan kita? Keunggulan kita itu diajarkan bagaimana konsep bersedekah. Hari ini Cafe de Brizzy itu mempunyai sebuah konsep yang menerapkan menyediakan ruang untuk berdakwah. Ini adalah sebuah amal jariah yang akan terus mengalir kepada siapapun yang mendengarkannya. Kalau seandainya abang-abang, kakak-kakak mendengarkan ada satu kebaikan yang saya sampaikan, ataupun siapapun ustadz yang menyampaikan ada satu kebaikan dan itu dilaksanakan, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada siapapun yang melaksanakannya. Maka konsep sebenarnya di dalam Islam itu adalah sangat simpel. Agama yang paling mudah itu untuk dilaksanakan itu adalah agama Islam. Dia tidak angribet keselahnya, tidak ada susahnya. Yang susah itu apa? Yang susahnya itu kita. Terlebih, mohon maaf, misalnya orang baru hijrah Pak Gisi. Nah, begitu dia hijrah, terkadang dia ingin memperketatkan dirinya dengan hal-hal yang memang semestinya tidak seperti itu. Nah, ada beberapa orang, ada beberapa teman-teman yang begitu hijrah, dia suka istilahnya mengklaim, menjudge, ya, menjudge orang lain itu, bahkan mengkafirkan orang itu dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Padahal fungsi Rasul itu adalah mengajak orang kafir untuk masuk ke Islam. Nah, hari ini kita berbalik, dengan sunnah kita mengklaim orang lain itu tidak Islami. Coba bayangkan, Rasul itu tidak kepingin ada orang yang tidak masuk ke dalam surga. Sedangkan kita menjadi posisi malaikat yang mengklaim, oh ke neraka, kamu ke surga, oh kamu golongan ini, kamu golongan ini. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Fungsi manusia, tugas manusia itu diambil alih, ya, oleh manusia menjadi tugasnya berperan sebagai malaikat. Sehingga disinilah letak kenapa Islam itu agama yang sangat simpel, agama yang sangat mudah untuk dilaksanakan, sehingga menjadi agama yang paling susah untuk diterapkan. Kenapa? Karena umatnya itu yang membuat agama ini susah. Tapi kalau seandainya kita ingin menerapkan sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah, sebagai contoh, pada saat salah seorang sahabat yang notabene-nya mempunyai segala kemaksiatan, ada salah seorang sahabat, dia mengatakan, wahai Rasul, saya mau beriman, tapi saya tidak bisa meninggalkan semua kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Saya candu mabuk, saya tidak bisa meninggalkan zina, saya tidak bisa meninggalkan judi. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa, asal kamu satu saja yang tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Berbohong. Gampang kan? Beriman dengan Rasul itu sangat gampang. Syaratnya satu saja. Nah, hari ini kalau ada orang datang, dan saya alami sendiri, ada di Loksmawe jamaah yang datang kepada saya dan mengakui bahwasanya dia telah melakukan pembunuhan, perzinaan, berjudi, semua kemaksiatan pernah dilakukan. Bagaimana nasib saya, Ustaz? Saya bilang tobat. Apakah diterima saya? Tentu diterima. Saya ceritakan, dulu pada masa Nabi Musa, ada salah seorang umat Nabi Musa itu sedang berkumpul di padang teh pada saat mereka tersesat selama 40 tahun lamanya, dan tidak turun hujan pada saat itu. Diminta oleh Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar diturunkan hujan. Apa yang dikatakan oleh Musa? Wahai Tuhanku, turunkanlah hujan. Dijawab sama Allah, wahai Musa, aku tidak akan menurunkan hujan selama seorang pemaksiat itu tidak keluar dari golonganmu. Lalu Nabi Musa berbalik, lalu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah tadi mengatakan, Tuhanku mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menurunkan hujan selama kalian yang berbuat dosa itu keluar dari jamaah ini.
Maka apa yang dilakukan? Tiba-tiba tanpa ada orang yang keluar, ya, turun hujan begitu derasnya. Lalu Nabi Musa pada saat itu berkata, wahai Rabb, tidak ada satu orang pun yang keluar dari jamaahku, dari kaumku, kenapa engkau turunkan hujan? Lalu Allah menjawab bahwasanya ada seorang hambamu yang telah bertobat di tengah-tengah komunitasmu. Lalu Nabi Musa pada saat itu menanyakan, siapa dia? Allah menjawab, dia telah melakukan maksiat selama 40 tahun aku tutupi, ya. Kenapa hari ini aku akan menyatakan siapa dia? Begitulah Allah menutupi aib kita hari ini. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, ya, mungkin kita tidak akan pernah berani keluar dari rumah, ya. Apalagi aib itu dibuat dalam bentuk bau. Misalnya aib mencuri, baunya seperti bau cemekam, ya, mencuri. Kalau seandainya aib kriminalitas, kemaksiatan, berzina, baunya seperti bangkai babi misalnya, maka tidak ada orang yang berani keluar. Hari ini semua Allah tutup semua itu. Dikarenakan apa? Allah memuliakan kita. Tidak ada yang tahu siapa melakukan dosa, di mana dia melakukan dosa, ditutupi oleh Allah. Maka ini adalah kesempatan kepada kita pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesempatan bisa mendengarkan tausiah seperti ini. Ayo ubah cara hidup kita. Kenapa? Karena ada sebagian prinsip anak muda, mohon maaf nih misalnya pagi sih, anak muda hari ini, sewaktu kita ngobrol-ngobrol, ini anak-anak milenial, Ustaz, saya nggak mau salat Ustaz, katanya. Saya nggak mau puasa, tapi saya akan berbuat baik kepada sesama teman saya. Itu alasan mereka. Yang penting kan saya tidak mengganggu orang. Saya katakan kepada mereka, iya kamu nggak berbuat seperti itu, tapi kamu tidak berbuat baik kepada Tuhan pencipta manusia. Masa kamu berbuat baik sesama manusia, tapi kamu tidak mau berbuat baik terhadap penciptanya manusia? Ini yang harus kita rubah hari ini. Pada saat, kenapa orang itu bisa berbuat baik terhadap orang lain? Kalau seandainya dia berjumpa dengan manusia, dia akan sangat ramah, ya. Dan ini jangan pernah terkecoh, ya. Jangan pernah terkecoh. Kalau misalnya ada sebagian orang pada saat mereka itu bertemu dengan teman-teman yang lain, itu sangat luar biasa ramahnya. Kenapa keramahan tersebut itu tidak diungkapkan, tidak dibalas dalam bentuk kehidupan mereka dengan penciptanya? Bagaimana cara membalas kehidupan itu? Ya dengan melakukan amal-amal saleh. Amal saleh itu tidak pernah dibatasi. Karena apa? Amal saleh itu bisa berbagai macam bentuk. Apa saja bisa. Dan ini sudah pernah sering kita mendengarkannya. Ada di antara seorang pelacur yang baru tobat. Pada saat dia tobat itu dia melangkahkan kakinya, dan setelah dia berjumpa dengan seekor anjing. Bayangkan, jangan pernah benci anjing, ya. Kenapa? Karena memang kodratnya anjing itu memang makhluk yang bernajis. Allah yang menciptakan anjing itu bernajis. Kalau kita tidak diciptakan oleh Allah bernajis, jangan sampai kita bernajis. Nah, dia memberikan minum anjing. Setelah dia minum anjing, dia meninggal, pelacur tersebut. Belum sempat melakukan amal apapun kecuali memberi minum anjing. Tapi apa yang terjadi? Para malaikat pada saat itu diutus untuk dicatat dia masuk ke mana. Ternyata pelacur tersebut masuk ke dalam surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan keikhlasan dia dalam memberikan minum terhadap anjing. Ini merupakan apa yang dinamakan dengan amal-amal saleh, di mana amal saleh tersebut tidak pernah terbatasi. Hari ini mungkin ada di antara kita, begitu kita tertegun melihat ada seorang yang memang membutuhkan bantuan kita, berikan pada saat kita mempunyai kesempatan, pada saat kita mempunyai kemampuan. Jangan tunggu, ya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Karena apa? Karena kita tidak akan kaya, ya. Seperti kayanya para sahabat. Para sahabat itu memang luar biasa deh Pak Kesi. 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, 5 orang itu adalah orang yang paling kaya. Kekayaan mereka itu seperti Abdurrahman bin Auf itu sampai 6 triliun rupiah kekayaannya. Sudah saleh, kaya, masuk surga, istrinya maksimal lagi, ya. Istri maksimal Pak, 4 istrinya. Para sahabat itu istrinya maksimal. Kalau kita belum, ya, tidak maksimal Pak. Kaya juga tidak, ya, salehnya juga tanggung-tanggung, ya kan? Istrinya juga tidak maksimal. Apalagi yang belum menikah.
Ya, ini sangat-sangat kasihan bagi yang masih jomblo. Ini merupakan di antara beberapa apa yang dinamakan dengan fenomena yang terjadi hari ini. Nah, kenapa di Eropa itu begitu cepat terjadi perkembangan Islam? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memang orang kafir pada umumnya. Itu adalah orang yang paling mudah untuk mendapatkan hidayah. Sedangkan orang yang beriman, orang yang masuk Islam, itu untuk mendapatkan hidayah itu sangat susah. Ini yang paling bahaya. Ada orang, mohon maaf misalnya, sesama orang Islam itu ada sebuah akal yang dinamakan dengan bahasa Aceh kueh, ya. Ada akal kueh. Misalnya, sesama orang Islam saling menjelekkan, sesama ustaz saling membusukkan. Ada sikap-sikap seperti itu. Namun bagi orang-orang kafir pada saat mereka mendengarkan sesuatu itu benar, maka itu akan sangat mudah bagi mereka untuk bisa memeluk Islam. Contoh misalnya saya katakan, salah seorang teman dia masuk Islam dan dia tidak pernah menceritakan kepada ibunya dia masuk Islam. Ini kejadiannya di Belanda. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia ingin menanyakan bagaimana saya bisa merubah ibu saya supaya ibu saya beriman. Dikatakanlah oleh teman-teman pada saat itu, jangan pernah ceramahin ibumu. Jangan. Apalagi kita misalnya pulang dari sini, jumpa sama ayah, assalamualaikum. Nah, ceramahin orang tua itu pasti ditampar sama orang tua kita. Ya. Jadi jangan pernah ceramahin ibumu. Caranya bagaimana juga? Tunjukkan sikapmu, ubah perilakumu. Apa yang dia lakukan? Ibunya itu suka ngeteh, ya, suka ngeteh, dan ibunya sangat rapi. Dia siapkan semua keperluan ibunya pada saat jalan. Misalnya seperti sepatu, bajunya, tasnya, itu semua disiapin oleh anaknya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ibunya itu merasa aneh dengan sikap anaknya. Tapi ibunya itu diam saja. Pagi sebelum berangkat sudah disiapin teh. Setelah itu pas ibunya keluar sudah ada baju yang digantung, sudah ada tas, sudah ada topi. Nah, ini pelayanan seperti ini. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dikarenakan ada perintah dari Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini prinsip dia. Sehingga ibunya tidak sanggup lagi bagi si menahan. 2 bulan dilihat anaknya berubah total. Kalau dulu dia tidak pernah open sama orang tuanya, ibunya sendiri dia pergi kerja, nggak pernah dia open ibunya. Tapi begitu dia rubah perilakunya, apa yang terjadi? Ditanya sama ibunya, nak, apa yang membuat kamu berubah? Kaget dia. Dia bilang, yang membuat saya berubah itu adalah Islam. Islamlah ini yang saya ketahui. Islamlah yang mengajarkan kepada saya untuk berbakti kepada orang tua. Maka pada saat itu ajari ibumu supaya ibumu juga masuk ke dalam Islam. Ini adalah sebuah hidayah. Hidayah itu tidak semua didapati kalau seandainya kita tidak mau menjemputnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya aku tahu doa mana yang akan aku dikabulkan, maka aku akan meminta doa hidayah kepada pemimpin. Supaya apa? Supaya pemimpin tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap agama Allah. Ini merupakan di antara sekilas cerita bagaimana fenomena orang-orang di luar negeri dalam hal beriman. Dan salah satu hal yang paling menarik, pada saat saya di London, itu jumlah masjid itu jauh lebih banyak daripada kita ketemu di Medan, ya. Di London khususnya, masjid itu sampai 1 kilo itu ada masjid. Tapi hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Saya itu pernah salah masuk masjid. Begitu masuk masjid, pas saya lihat ada gambar. Siapa gambarnya? Ghulam Ahmad. Masjid Ahmadiyah rupanya. Nah, itu yang harus hati-hatinya kita pada saat kita di London. Banyak masjid dan sangat memudahkan bagi kita untuk beribadah. Tapi di sana ada beberapa masjid yang memang masjid tersebut bukan sesuai dengan ajaran agama yang benar. Maka begitu beralih pada saat saya berjalan, pada saat itu berjalan ke Belanda, masjid itu tidak seperti di London. Nah,
masjid itu di Belanda itu ditutup kecuali pada waktu salat. Maka saya terbayang betapa mudahnya beribadah di tempat kita di Aceh. Suara azan kita bisa dengarkan setiap waktu. Dan kenapa masih banyak orang-orang yang belum terketuk pintu hatinya untuk pergi ke masjid? Padahal kalau misalnya dia pergi ke luar negeri, tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah bisa betah. Kenapa? Baru-baru ini kita mendengarkan ada ajakan dari teman-teman yang berada di luar negeri untuk bekerja di luar negeri. Saya pernah bekerja di Amerika, itu dibayar per jamnya itu sekitar $20. Ya, $20 itu memang banyak uangnya. Tapi satu yang harus diingat, kalau seandainya kita kerja jam 8, keluar jam 5, breaknya di sana itu jam 12 sampai dengan jam 11. Kalau waktu duhurnya itu jam 1.45. Jadi kita tidak bisa salat kecuali memang harus jamak ke asar. Nyaman nggak kita kira? Uang kita banyak, ya kan? Tapi kita tidak bisa beribadah. Ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Kalau memang kita ingin mencari dunia, memang di sana tempatnya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Nah, kerja yang paling gampang dan paling aman adalah making business di sana. Kita harus ada bisnis. Beberapa teman-teman yang hidup di luar negeri, mereka rata-rata membuka restoran. Kalau membuka restoran itu gampang. Kenapa gampang? Kita memperkerjakan orang. Setelah itu pada waktu salat kita bisa suruh orang salat. Tapi kalau kita bekerja di pabrik, saya bekerja di salah satu pabrik waktu itu memang tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa kita menyesuaikan waktu salat kita dengan waktu dengan istirahat. Maka sangat aman dan sangat nyaman pada saat kita berada di Indonesia ini, pada saat kita berada di Aceh ini untuk beribadah. Kenapa? Karena begitu azan, tidak ada satupun atasan kita yang melarang kita untuk pergi ke salat. Berbeda dengan di luar negeri, apalagi misalnya kita bekerja di Washington, ya, di kantor-kantor besar dunia, kantor-kantor yang mempunyai cabang yang seluruh internasional, itu tidak bisa sesuka hati kita, karena memang jadwalnya itu sudah sangat terukur. Nah, yang paling lucu pada saat saya berada di Swiss, diingatkan oleh teman, kenapa? Kalau kamu salat di Jenewa, itu Jumatnya lebih cepat 1 jam. Kenapa? Coba bayangkan kalau seandainya Jumatnya itu jam 1, di Jenewa Jumatnya itu jam 12. Kenapa? Karena kantor semuanya mulai break jam 12. Jadi jadwal istirahat kantor itu disesuaikan dengan salat Jumatnya. Nah, ini yang terjadi fenomena kehidupan, bagaimana kehidupan beragama Islam di luar negeri. Dan bahkan di sana kalau misalnya kita ingin mengkaji secara fikih, di sana Pak Geci, salat Jumatnya sampai 3 ronde Pak Geci. Itu pengalaman saya di Swiss, saya melihat. Kenapa? Kita salat Jumat itu di ruko. Itu masjid yang paling besar, Islamic Centernya di ruko. Jadi khutbah pertama naik, jadi nggak lama-lama di sana. Penuh orang, keluar antri masuk yang baru. Keluar lagi masuk 3 kali Jumat di sana. Dan yang hebatnya lagi, khutbah itu dengan 3 bahasa. Pertama dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dengan bahasa Prancis. Nah, kalau misalnya alhamdulillah kalau seandainya ngerti 3 bahasa, berarti nyambung. Kalau seandainya tidak ngerti, berarti seperti Cina kalau sedati, ya, kakum ganggo maju lagi, tidak ada yang diketahuinya. Saya kira ini mungkin sekilas tentang bagaimana perjalanan dakwah dan perjalanan keimanan orang-orang yang berada di luar negeri, dan bisa kita compare dengan kehidupan kita di negeri yang dinamakan dengan negeri syariat ini. Cinta Allah itu terlalu besar bagi kita, maka jangan pernah kita menyia-nyiakan cinta tersebut. Mari sama-sama kita mengisi waktu yang masih diberikan oleh Allah ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, dengan melakukan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, ada sebagai ungkapan amal terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah dan Rasul. Semoga dengan tausiah ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari.